Kemudian yang keempat, segera lapor ke polisi apabila merasa dirugikan berupa teror, intimidasi, dan perbuatan tidak menyenangkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel JPSA. Terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel JPSA. Saya ucapkan ribuan terima kasih ya. Dan bagi teman-teman yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang dan saya lebih semangat lagi memberikan info-info terbaru tentang seputar pinjol kepada Anda. Oke, seperti judul video kita hari ini, 7 jebakan pinjol yang harus Anda waspadai. Sejumlah orang mengaku resah dengan aktivitas debt collector pinjaman online yang disebut memaksa dan mengancam akan menyebarkan data pribadi pelanggannya. Bahkan, orang yang tidak pernah mendaftar atau melakukan pinjaman turut terkena imbasnya. Saya ingatkan untuk Anda, waspada memilih tempat melakukan pinjaman online, karena tak sedikit yang ilegal. Ada beberapa hal yang dilakukan pinjol ilegal yang dapat menjebak Anda. Yang pertama, fee sangat tinggi, bisa mencapai 40% dari pinjaman yang dipotong langsung. Kemudian yang kedua, suku bunga dan denda yang sangat tinggi, bisa mencapai 1-4% per harinya. Biasanya tidak jelas disebutkan di dalam perjanjian. Kemudian yang ketiga, jangka waktu sangat singkat. Biasanya dijanjikan 2 bulan, tapi setelah deal, muncul kesepakatan, ternyata hanya 2 minggu waktu tenornya. Kemudian yang keempat, petugas pinjaman online selalu meminta peminjam mengizinkan agar dapat mengakses semua data kontak ponsel yang akan digunakan untuk mengintimidasi pada saat gagal bayar. Bahkan tidak hanya melalui kamera, mikrofon, dan location saja, sebagaimana yang telah ditentukan oleh OJK. Kemudian yang kelima, petugas pinjol melakukan penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi, pelecehan, dengan membuat grup dari seluruh kontak yang ada di ponsel peminjam untuk mempermalukan peminjam. Kemudian yang keenam, pinjol ilegal tidak memiliki layanan pengaduan. OJK dan AFPI tidak menangani pengaduan konsumen fintech lending ilegal. Kemudian yang ketujuh, pinjol legal kerap melakukan penawaran melalui SMS atau spam. Oleh karena itu, Anda yang ingin meminjam secara online, agar jangan mengakses ke pinjol ilegal, sangat berbahaya. Ya. Kemudian, tindakan apa saja yang dapat dilakukan agar tidak terjebak dalam pinjol? Pertama, Anda perlu memastikan dahulu legalitas dari pinjol tersebut. Apakah perusahaan tersebut terdaftar atau berizin OJK? Jika akses pinjaman online hanya melalui ponsel, pastikan bahwa akses data hanya terbatas pada camilan, yaitu kamera, mikrofon, cetar location. Selalu mendorong transparansi dalam penerapan perlindungan konsumen. Salah satunya, memastikan konsumen mendapatkan informasi detail atau mendownload perjanjian untuk mendapatkan kepastian berapa yang harus dibayar, berapa yang akan didapatkan, besar biaya atau bunga, tenor, dan informasi lainnya. Selanjutnya, dalam rangka penagihan, perusahaan fintech harus mengikuti kode of conduct. Kemudian solusi ketika terjerat pinjol ilegal. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan peminjam dana jika sudah terlanjur terjerat pinjol ilegal. Yang pertama, segera lunasi pinjaman. Jika belum mampu, lakukan restruksi, misalnya berupa penurunan bunga atau perpanjangan waktu pinjaman. Yang kedua, jangan pinjam lagi untuk menutupi pinjaman atau gali lubang tutup lubang. Yang ketiga, blokir semua telepon yang melakukan penagihan tidak beretika. Kemudian yang keempat, segera lapor ke polisi apabila merasa dirugikan berupa teror, intimidasi, dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya. Kemudian yang kelima, berhenti meminjam dari pinjol ilegal. Pinjol ilegal tidak memiliki aturan yang jelas. Mereka sesuka hati menetapkan bunga, fee, dan jangka waktu. Makanya jangan sempat akses ke pinjol ilegal. Ya. Oleh karena itu, Anda harus mengecek daftar pinjol yang ilegal dan legal dalam situs resmi OJK. Untuk pinjol yang terdaftar atau berizin OJK akan diawasi sepenuhnya oleh OJK dan memiliki kode etik yang ditegakkan oleh Asosiasi API. Ya, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kekurangannya saya mohon maaf. Saya JPSA pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.